Hai, balik lagi di channel PDW Film. Dan di kesempatan kali ini kita akan membahas satu buah film yang berjudul The Curse of Golden Flower, yang menceritakan kisah cinta rumit di dalam sebuah istana kekaisaran Cina. Dan tanpa berlama-lama kita langsung saja ke pembahasannya. Di awal film, kita akan diperlihatkan dengan seorang ratu yang sedang menata rias untuk menyambut kepulangan sang raja yang pergi berperang. Dia ditemani oleh putra bungsunya yang bernama Yu, yang mengatakan jika kakak pertamanya akan pergi setibanya sang raja pulang ke istana. Sang ratu langsung bergegas menemui anaknya pertama yang bernama Wan, yang ternyata Wan ini bukan anak kandung dari sang ratu, melainkan anak dari istri pertama dari sang raja yang telah meninggal. Sang ratu mencoba mencegahnya, namun Wan, sang putra mahkota, tetap pada pendiriannya dan tak lama penyambutan raja pun segera datang. Diberitahukan jika sang raja batal pulang dan membelokkan rombongannya ke daerah bernama In untuk bertemu anak keduanya yang bernama Jai. Di sini sang raja mengajak Jai kembali ke istana dan diketahui Jai diasingkan ke daerah In selama 3 tahun karena di masa lalu dia melakukan kesalahan pada sang raja. Singkat cerita, sang raja telah kembali ke istana dan berbincang dengan seorang tabib kerajaan yang mengatakan jika si tabib telah memberikan jamur hitam ke dalam ramuan obat yang akan menjadikan sang ratu gila dalam waktu yang tak lama. Berpindah kepada Jai yang bertemu ibunya dan terlihat sang ratu sedikit kurang enak badan dan sang ratu menyuruh Jai bertemu Wan untuk menanyakan hal itu. Saat Jai bertemu Wan, dia hanya menjawab jika sang ratu terkena penyakit anemia dan sudah teratur meminum obatnya setiap hari. Skin berpindah kepada si tabib yang mempunyai anak yang bernama Chan yang berprofesi sebagai pelayan istana yang memberikan sang ratu obat. Dan ternyata si tabib mengetahui jika anaknya Chan sedang PDKT dengan sang putra mahkota Wan dan menyuruhnya lebih sering untuk mengunjungi Wan. Singkat cerita, di istana sedang dilakukan rapat keluarga dan sang raja bertanya soal permintaan dari anak-anaknya. Sang putra mahkota meminta izin untuk pergi ke Guangzhou dengan alasan mencari pengalaman. Namun sang raja tidak menjawab pertanyaan itu. Lalu si bungsu Yu meminta agar dia memimpin pasukan di acara festival bunga yang akan datang. Namun sang raja tidak mengabulkannya dan malah menugaskan Jai untuk memimpin pasukan tersebut. Tak lama, Wan menemui sang raja dan sang raja mengatakan jika Jai yang akan menjadi putra mahkota yang sekaligus akan meneruskan tahta ayahnya sebagai seorang raja. Wan memenuhi permintaannya itu dan langsung pergi dari ruangan sang raja. Ketika sedang berjalan, terlihat Chan sudah menunggu di pojok istana dan ternyata Wan merencanakan pergi dari istana dengan membawa Chan karena mereka berdua saling mencintai. Dan perencanaan perkembangbiakan pun dimulai. Lagi enak-enak ada seseorang yang memberitahukan kepada sang ratu dan sontak sang ratu bergegas dan memergoki mereka berdua sedang bergulat. Namun sang ratu memaafkan Wan lalu pergi dan terlihat si bungsu Yu yang sedang mengawasi gerak-gerik ibunya itu. Skin berpindah kepada sang ratu yang sedang menyulam di mana dia kedatangan tamu yang tak lain adalah suruhan sang ratu untuk menyelidiki obat yang dia minum. Dan ternyata orang itu mengatakan jika obat yang selama ini dia minum dicampur dengan jamur hitam Persia yang membuat sang ratu akan gila dalam beberapa bulan. Sedih mendengarkan itu, sang ratu memberikannya dia upah, namun dia menolaknya dan mengatakan jika dia punya alasan dan sangat membenci sang raja. Si wanita ini pun kemudian pergi dan tak disangka dia akan melihat Wan dan dia malah membuntuti Wan hingga sampai Wan sadar dan berbalik menyerang kepada si wanita ini. Tak lama si wanita ini pun harus tertangkap dan segera setelahnya Wan membawa wanita itu kepada sang raja.
Wan mengatakan jika wanita ini adalah istri dari tabib kerajaan, yaitu pelayan paling dekat dengan sang raja. Namun saat sang raja melihat wajahnya, dia terkaget dan menyuruh semua orang pergi dan merahasiakan penangkapan ini. Di sini diketahui jika wanita ini adalah istri dari sang raja saat masih menjabat sebagai kapten, dan terungkap jika dia telah dikhianati oleh sang raja karena sang raja mengirimnya ke penjara dan mengatakan jika dia sudah meninggal. Tak lama setelah penangkapan ini, si tabib dipindah tugaskan untuk menjadi gubernur di salah satu desa di sana, yang berarti dia harus pergi meninggalkan istana. Setelah sempat menyediakan perbekalan jamur hitam untuk sang ratu, mereka pun pergi meninggalkan istana tersebut. Skin berpindah kepada Jai yang telah dipanggil oleh sang ratu, dan di sini sang ratu pun menjelaskan semuanya sampai meminta Jai untuk membantunya dalam malam festival bunga untuk mengkudetakan sang raja dari posisinya. Namun Jai menolak karena dia tidak bisa melawan ayahnya sendiri. Namun tak lama setelah sang ratu meminum obat, kembali Jai merasa sedih dan akhirnya bersedia untuk membantu sang ratu mengkudetakan di malam festival bunga. Skin berpindah ketika sang ratu sendiri dan sekarang memanggil Wan untuk bertemu. Segera setelahnya, sang ratu meminta Wan untuk memakai jubah yang dia rajut dengan menambahkan rajutan bunga serunai di jubahnya di malam festival dengan alasan untuk menyelamatkannya. Namun Wan menolak dan menanyakan arti dari bunga itu. Namun sang ratu memaksa dan perkelahian pun terjadi hingga berujung hampir menjadi pergulatan. Di sini diketahui jika Wan sudah berselingkuh dengan sang ratu ibu tirinya sendiri. Namun ketika Wan tersadar dan dia pun pergi meninggalkan ratu dan berkuda menemui Chan di kota yang lain. Dirasa akan ada pergulatan kembali, Wan hanya menanyakan kepada Chan kenapa sang ratu terus menyulam bunga serunai. Dan Chan menjawab itu untuk festival bunga dan pelayan sudah menyulam 10.000 sulaman dan memberikannya kepada Jenderal Wu yang menyadarkan Wan jika ada penyerangan besar-besaran ke dalam istana di malam festival bunga. Wan langsung bergegas dan tak sengaja menyenggol jemuran yang mengakibatkan ibu dari Chan langsung masuk dan memergoki mereka berdua. Dia sontak mengusir Wan dengan keras meski sang tabib dan Chan bersujud kepada sang putra mahkota. Wan pun langsung bergegas ke istana dengan tujuan menanyakan kepada sang ratu langsung soal penyerangan itu. Chan yang masih diomel oleh ibunya mengatakan jika mereka tidak akan pernah bersama dan sang tabib menyuruh Chan keluar rumah. Dalih-dalih keluar, dia malah kabur dengan maksud menyusul Wan yang pergi ke istana. Tak lama, ternyata tim elit istana suruhan raja mengepung tempat itu dengan maksud untuk membunuh sang tabib sekeluarga. Namun sadar jika Chan telah kabur, Ibu Chan dan sang tabib pun berkuda menyusulnya meski sang tabib harus mengorbankan nyawanya agar sang ibu bisa menolong putrinya Chan. Kembali ke istana dan menanyakan langsung kepada sang ratu tidak bisa menyangkal dan membuat Wan marah karena dia takut jika semua orang berpikir jika itu ulah Wan karena saat raja lengser dari tahta, Wan akan pergi menggantikannya sebagai putra mahkota. Dirasa tidak peduli, sang ratu malah mengolok-ngolok Wan dan membuat Wan menjadi gila hingga menusukkan pisau ke tubuhnya sendiri. Skin berpindah kepada Wan yang terbaring di kasur dengan luka yang cukup fatal. Lalu Wan masih saja meminta sang ratu untuk menggagalkan rencananya, namun sang ratu masih saja menolak. Dan disusul sang raja yang memeriksa Wan, dia mengatakan jika sang raja telah mengetahui hubungannya dengan sang ratu. Namun sang raja bersedia memaafkannya karena Wan adalah anak kesayangannya. Singkat cerita, datang di mana festival bunga akan diadakan. Dengan anggota keluarga yang komplit, namun dengan sang putra mahkota yang harus terluka di bagian lehernya. Hari menjelang malam yang bertanda akan dimulai pesta kembang api dan Jai selaku ketua keamanan menyuruh pasukan yang berjaga untuk beristirahat dan akan digantikan oleh tentara yang Jai sudah persiapkan sebelumnya yang memakai sulaman bunga serunai. Saat kondisi istana sepi dari penjagaan, terlihat Chan yang menyusul Wan datang dan langsung dihadang oleh tim elit dari kerajaan dan hampir saja terbunuh.
Beruntung sang ibu berhasil menyelamatkan dan membawa kabur. Saat sang ibu mencoba membawa kabur, mereka diselamatkan oleh bantuan pasukan dari sang ratu. Terlihat bingung, Chan dan ibunya malah dipersilahkan untuk menemui sang raja dan keluarganya. Ibu Chan yang sangat marah karena raja mencoba membunuh mereka sekeluarga, dan raja menjawab jika mereka tahu banyak soal raja dan harus dibunuh. Namun di tengah obrolan, Wan menanyakan siapa sosok wanita ini, dan sang ratu menjawab semuanya. Sang ratu mengatakan jika wanita ini adalah istri pertama dari sang raja atau ibu mahkota. Wan yang penasaran karena sang raja hanya menceritakan jika ibu Wan telah lama mati, masih tidak percaya, namun raja mengiyakan semuanya. Sontak Wan kaget dibuatnya jika selama ini dia menjalin hubungan justru dengan adiknya sendiri. Chan yang frustasi malah berlari keluar istana dan tak lama langsung disergap tim elit di istana. Disusul oleh ibunya yang mengakibatkan mereka berdua harus tewas di tempat itu. Tak lama pasukan bunga seruna yang dipimpin oleh Jai datang, namun Skin beralih ke sang raja yang kala itu menanyakan apa yang sedang terjadi. Di tengah obrolan, tiba-tiba saja si bungsu Yu malah menikam Wan dari belakang yang sontak mengagetkan raja dan ratu. Di sini diketahui jika Yu kesal karena mengetahui hubungan antara Wan dan sang ratu, lalu menyuruh raja menurunkan tahtanya agar dia bisa menjadi pemimpin kerajaan berikutnya. Yu telah menyiapkan para tentaranya, namun sang raja yang marah sudah lebih dulu menyiapkan tim elit yang dengan mudahnya mengalahkan para tentara Yu. Wan tewas di tempat itu dan menyisakan Yu yang bertarung by Wan dengan ayahnya. Yang jelas, Yu kalah telak dan harus menerima mati di tangan ayah kandungnya sendiri. Beralih kepada Jai yang mengepung istana, ternyata sang raja pun telah menyiapkan banyak pasukan karena dia telah lebih dulu tahu rencana sang ratu yang dikatakan oleh Wan. Pertempuran sengit pun terjadi, namun sangat disayangkan jika Jai harus kalah dari pasukan sang raja. Banyak korban berjatuhan dan hanya menyisakan beberapa orang saja yang langsung raja eksekusi di tempat itu, kecuali sang pangeran Jai. Seperti tidak terjadi apa-apa, para pelayan kerajaan dengan sigap membersihkan halaman istana dan mengganti semua bunga yang rusak, lalu membuatkan pesta dengan disambut meriah oleh semua orang. Berlanjut ke pembicaraan di tengah meja makan, sang raja menanyakan Jai kenapa dia memberontak, dan Jai hanya menjawab jika dia hanya membela sang ibu. Jai akan dihukum berat dan sang raja akan mengampuni jika Jai melakukan satu syarat, di mana sang raja meminta Jai yang menyuapi obat ke ibunya selama ibunya hidup. Tentu Jai yang bingung harus meminta maaf kepada ibunya, namun tak diduga Jai malah menyayatkan pedangnya sendiri ke tubuhnya yang menjadikannya dia tewas di tempat itu. Melihat kematian Jai, sang ratu pun malah stres dan melempar obat itu dengan berteriak nama Jai. Anjay! Dan film pun selesai. Nah, mungkin itu saja yang bisa kita bahas pada video kita kali ini. Jangan lupa like dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa, terima kasih.